Sapa? Jangan lupa subscribe ya. Bilang, jangan lupa subscribe ya. Bilang dulu, ayo. Dadah dulu, dadah. Ini dulu, dadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas soal tata cara mandi wajib yang sah dan benar, atau tata cara mandi junub yang sah dan benar bagi laki-laki maupun perempuan. Tapi pada kesempatan kali ini referensi yang akan kita gunakan adalah buku terbitan PT Karya Toha Putra, Risalah Tuntunan Sholat Lengkap. Sebenarnya ada banyak sekali referensi yang membahas soal tata cara mandi wajib. Dan nanti kita akan gilir satu persatu mulai dari kitab bahkan buku bacaan terkait soal tata cara mandi wajib, biar pemahaman teman-teman soal cara mandi wajib itu bisa sempurna dan menyeluruh, sehingga tidak ada lagi yang diragukan, misalnya ragu niatnya sudah sah atau tidak, mandi wajibnya sah atau tidak, sehingga konten ini tentunya bisa jadi solusi buat teman-teman semua. Oke, kita mulai saja. Tapi sebelum itu teman-teman, kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, Tren Quran, bicara soal mandi wajib atau mandi junub, sebenarnya penyebabnya itu banyak sekali. Hanya kita perlu merinci biar spesifik. Dan apakah kita masuk golongan orang-orang yang diharuskan untuk mandi wajib atau mandi junub? Karena ini juga ada banyak pertanyaan soal yang mimpi basah dan lain sebagainya. Ini akan kita jawab juga teman-teman setelah mengulas 6 hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama teman-teman, bertemunya dua khitan atau dalam kata lain bersetubuh, baik keluar sperma ataupun tidak, baik dengan sadar atau tidak. Nah ini yang penting kita jawab teman-teman. Jadi pada saat kita berhubungan, kemudian sadar bahwa keluar sperma, jelas itu harus mandi wajib. Tapi pada saat kita berhubungan tapi tidak keluar mandi wajib, tidak keluar sperma, maka itu juga tetap harus mandi wajib. Karena bertemunya dua khitan itu sudah mewajibkan kita mandi, entah itu keluar spermanya atau tidak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalaupun terjadi klimaks atau tidak, itu tetap harus mandi wajib. Entah itu keluar atau tidak, atau sadar atau tidak, itu tetap keluar. Seperti halnya dalam mimpi basah teman-teman, ketika dalam kondisi mimpi basah, ketika terbangun, tahu-tahu sadar ternyata celananya basah dan sadar bahwa itu adalah sperma. Entah itu pada saat keluarnya merasakan nikmat atau tidak, enak atau tidak, maka itu tetap harus mandi wajib. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Dan terkadang kasusnya, kalau misalnya mimpinya itu masih misalnya tidur jam 8 malam, mimpi jam 9 malam dan terbangun di pagi hari dan bekasnya itu sudah kering, dan teman-teman pada saat mimpi merasakan nikmat tapi tidak ada bekas yang terlihat kecuali sperma yang sudah mengering, itu tetap harus mandi wajib teman-teman. Karena ada tanda-tandanya, misalnya ada tanda setelah kering itu ada ya seperti awan misalnya teman-teman, maka itu tetap harus mandi wajib. Dan kalau misalnya tidak merasakan nikmat misalnya, tapi jelas tandanya dia sudah mengering pada waktu pagi, maka sebaiknya teman-teman untuk berhati-hati, itu harus mandi wajib. Jadi itu yang saya sampaikan teman-teman, dan beberapa pengalaman juga seperti itu. Jadi kalau tidurnya terlalu cepat, kemudian mimpi basah masih di jam 9 malam dan bangun pagi, biasanya bekasnya itu sudah akan terlihat kering. Dan kalau itu terjadi teman-teman, usahakan tetap mandi wajib. Nah kemudian selanjutnya, mati, dan matinya itu bukan mati syahid atau bayi yang mati karena keguguran dan tumbuhnya belum berbentuk. Jadi orang yang meninggal itu wajib dilakukan mandi besar, mandi wajib. Kalau dia matinya karena mati syahid berperang misalnya, maka itu tidak wajib dimandikan teman-teman, karena itu ada dasarnya. Dan termasuk juga bayi yang keguguran yang belum berbentuk badannya, itu juga tidak wajib dilakukan mandi besar atau mandi wajib. Nah tuh yang bertugas dalam hal ini tentu adalah keluarganya. Kemudian
selesai nifas atau bersalin. Jadi setelah melahirkan itu biasanya ada darah, dan darah itu keluar beberapa hari. Nah, maka setelah darahnya sudah berhenti keluar, itu teman-teman buat yang perempuan yang sudah melahirkan itu diwajibkan juga mandi wajib. Jadi sama langkah-langkahnya ketika mandi haid teman-teman, atau mandi wajib yang seperti biasa. Buat yang bertanya apakah sama caranya antara perempuan dan laki-laki, sebenarnya intinya sama. Dari sisi niat saja yang membedakan, dan ada langkah-langkah tertentu. Misalnya buat perempuan yang sedang haid, setelah selesai haid itu ada sunnahnya menggunakan minyak wangi yang ditaruh di kapas atau kain yang langsung dibasuh di bagian vitalnya, sehingga itu yang membedakan antara mandi wajib dengan laki-laki. Tapi secara umum langkah-langkahnya sama teman-teman. Kemudian wiladah. Jadi kalau wiladah dengan nifas itu beda. Kalau nifas itu setelah melahirkan ada darah yang keluar beberapa hari, baru setelah terhenti baru kita mandi wajib. Dan wiladah itu setelah melahirkan. Jadi begitu setelah melahirkan itu langsung mandi wajib. Nah, di sini teman-teman bisa pahami bahwa antara laki-laki dan antara orang yang melahirkan dan nifas itu 2 kali mandi besarnya. Jadi setelah melahirkan langsung mandi besar, dan setelah selesai nifasnya keluar darah setelah melahirkan itu mandi besar lagi atau mandi wajib lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah setelah haid. Nah, setelah haid ini juga buat teman-teman yang perempuan itu juga diharuskan mandi wajib. Tentunya setelah sempurna keluar semua, tidak ada lagi tanda-tanda bahwa masih ada darah yang akan keluar. Oke teman-teman, satu lagi, yaitu orang yang melakukan onani atau berzina dengan tangannya. Di kesempatan kali ini saya juga menyampaikan buat teman-teman bahwa kalau misalnya teman-teman sadar itu tidak baik, silahkan dihentikan, karena Nabi sendiri melaknat orang yang melakukan onani atau berzina dengan tangannya. Jadi ini adalah perbuatan yang dilaknat, sehingga teman-teman harus sebisa mungkin cepat sadar, cepat tobat, lakukan pertobatan, mandi wajib, kemudian sholat tobat teman-teman. Tapi kalau memang melakukan itu juga harus dilakukan mandi wajib. Terkait pertanyaan ini sudah kita jawab di beberapa video sebelumnya, silahkan cek videonya di playlist tutorial mandi wajib teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait soal hal-hal yang mewajibkan mandi besar atau mandi junub atau mandi wajib. Kalau ada pertanyaan terkait ini silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Oke teman-teman, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.